وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة، خصوصا من عمر هذا المسجد ومن عمل فيه سابقا ولاحقا، أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة، وأن الله يحيينا على لا إله إلا الله ويميتون عليها ويحققنا بحقائقها، وعلانية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويؤتي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. ونستحضر جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة، وعلى ما نواه السلف الصالح من نية صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم. ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر أسرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم رب اشرح لي صدري والمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, masih berada di hari yang ke-12 dan malam yang ke-13 dari bulan Rajab. Tentunya kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti permohonan yang sering dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabarani, juga oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab, berkahi kami di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bisa masuk pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rajab ini umur kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita rezeki yang barokah, walilah anak-anak kita semua barokah, kesehatan dan semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah mudah-mudahan dibarengi dengan keberkahan di bulan Rajab, nyambung pada bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah, dihantarkan oleh Allah, bisa masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam hari ini berada di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kita masih membicarakan tentang doa-doa di dalam sa'i.
pelaksanaan sa'i. Pada pengajian yang lalu kita sudah banyak membaca doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang itu melaksanakan sa'i. Maka salah satu di antara doa yang dipilih oleh Kanjeng Nabi adalah Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la a'lam innaka antal a'azzul akram. Ini doa yang biasa juga dibaca oleh Rasulullah SAW. Berikutnya Imam Nawawi mengatakan wa minal ad'iyatil mukhtarah fis sa'i, dan sebagian daripada doa-doa yang dipilih. Kenapa kok dipilih? Ai fi kauniha waridatan anhu sallallahu alaihi wasallam. Doa ini terpilih karena doa ini biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena ini doa dipilih oleh Kanjeng Nabi, sedangkan ucapan Rasulullah, sabdanya Rasulullah sekaligus doa-doanya Kanjeng Nabi itu masuk dalam kelompok jawami'ul kalim. Rasulullah itu adalah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kata-katanya sedikit tapi maknanya luar biasa. Coba kita lihat saja kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu masih ya, tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahi Sahih Bukhari di dalam kitabnya Fathul Bari itu sekian jilid. Ya, itu Imam Ibnu Hajar, belum imam-imam yang lahir. Ini menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah SAW itu ucapannya sedikit tapi maknanya luas, maka itu dinamakan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Bahkan Imam Syafi'i itu mensyarahi hadis ya Aba Umair ma fa'ala Nugair. Sedikit ya Aba Umair ma fa'ala Nugair. Terus juga mensyarahi hadis innamal a'malu binniyat. Satu hadis itu keluar 70 ilmu fikih. 70 ilmu fikih. Ini saking luasnya, ya, saking luasnya. Apa yang luas? Sabda Rasulullah SAW yang dikatakan sebagai jawami'ul kalim. Nah, kalau Rasulullah SAW itu ucapan-ucapannya adalah merupakan jawami'ul kalim, maka doa-doanya adalah termasuk jawami'ul khair. Ya, jawami'ul khair, semua kebaikan ada pada doa-doa Rasulullah SAW. Maka doa yang paling afdal pertama adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Banyak sekali doa-doa dalam Al-Quran. Di antaranya wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada lagi doa khusus tapi luar biasa untuk anak-anak kita. Rabbi habli minas sholihin. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya sholihin. Ya, ini doanya sedikit tapi maknanya luar biasa. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ini doa-doa yang dari Al-Quran. Jadi doa-doa dari Al-Quran itu tidak diperlukan ijazah. Ya, minta supaya membacanya, tidak perlu. Doa dalam Al-Quran, tidak perlu. Begitu juga doa yang dari Rasulullah SAW. Doa dari Rasulullah tidak perlu ijazah. Kenapa? Karena Rasulullah langsung mengijazahkan secara umum kepada umatnya, kepada kita semuanya sebagai umatnya Rasulullah SAW. Ada doa-doa yang merupakan inti dari semua doa-doanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di antaranya itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Begitu juga kata Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith hafizahullah wa ra'ahu, beliau mengatakan inti doanya Kanjeng Nabi kembali kepada dua, adalah
riwayat 3. Yang pertama tadi Rabbana atina fid dunya hasanah, karena ditinggal oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Makanya Rasulullah mengatakan idza sa'altumullah fas'alul 'afiyah. Kalau kalian minta kepada Allah maka mintalah al-'afiyah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat wal 'afiyah. Fa innahu idza u'tita al-'afiyata faqad u'tita al-kamala kullah. Maka sesungguhnya apabila kalian diberikan afiat oleh Allah, berarti kalian betul-betul diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'ad inni la uhibbuka. Mu'ad, sungguh aku cinta kepada engkau. La tada'anna dubura kulli salatin, wa fi riwayatin faqul dubura kulli salatin. Maka jangan ditinggal setiap selesai salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka doa-doanya kajian Nabi, karena Rasulullah SAW itu adalah merupakan jawami'ul kalim di setiap ucapan-ucapan beliau, maka doanya pun juga merupakan jawami'ul khair. Kumpulan semua kebaikan adalah pada doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minal ad'iyatil mukhtarah, maka doanya dinamakan doa al-mukhtarah. Kenapa al-mukhtarah? Bikauniha waridatan an sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu langsung diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah manusia pilihan, maka doanya pun juga doa-doa pilihan, ucapannya ucapan-ucapan pilihan. Semua yang keluar dari kanjeng Nabi adalah pilihan. Bahkan kita pun adalah umat pilihan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? Karena semuanya dinisbatkan, disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minal ad'iyatil mukhtarah fis sa'i, dan termasuk salah satu di antara doa-doa yang dipilih, doa-doa pilihan di dalam sa'i, wa fi kulli makan, bahkan di setiap tempat, ya, wa fi kulli makan, di setiap tempat, kapanpun, dimanapun, adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Ini doa yang pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Ini doa sering dibaca oleh kanjeng Nabi setelah Rasulullah SAW bersabda, Innal qalba atau qalbul mu'min baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Sesungguhnya hati seorang mukmin itu berada di genggaman Allah. Apa artinya genggaman Allah? Artinya adalah di kekuasaan Allah. Itu takwilannya orang-orang kita mutaakhirin. Genggaman Allah itu berarti pada kekuasaan Allah. Tidak boleh kita artikan genggaman Allah itu genggaman seperti kita ini, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan kita, tidak ada sama dengan manusia Allah, Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka ketika kita kata genggaman, tidak boleh kita pahami dengan genggaman tangannya seperti kita punya tangan. Ya, itu namanya berarti kita ini menyamakan Gusti Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Setiap sesuatu tidak sama dengan Allah. Allah tidak sama dengan apa saja. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka diartikan arti genggaman apa? Kekuasaan. Qalbul mu'min baina usbu'in min asabi'ir rahman. Hati orang-orang mukmin itu berada pada kekuasaan Allah. Artinya genggaman Allah itu kekuasaan Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membolak-balikkan hati seorang mukmin, terserah Allah. Ya, terserah Allah. Yang mengkhawatirkan itu ketika seorang mukmin awalnya mukmin, akhirnya malah kafir. Wa iyyadubillah yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari dia mukmin, sore sudah berubah menjadi kafir.
Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari masih mukmin, pagi hari sudah berubah menjadi kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan sedikit daripada urusan duniawi. Wal iyadu billah. Ini fitnah yang terjadi di akhir zaman. Katu'in lailil mudhim, seperti gumpalan-gumpalan tanah yang gelap. Kenapa? Orang kadang-kadang sudah keluar dari Islam dengan kata-katanya, tapi dia tidak merasa dosa. Nah, kalau dosa saja tidak merasa, apalagi dia merasa keluar dari Islam. Orang melakukan dosa dan dia merasa ini yang aku berbuat adalah dosa, ada harapan dia untuk bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa perbuatannya ini adalah perbuatan dosa. Orang yang melakukan dosa dan merasa bahwa ini adalah perbuatan dosa, ada harapan dia bertobat kepada Allah. Tapi kalau orang melakukan dosa dan tidak merasa bahwa ini perbuatan dosa, nah mungkin dia akan bertobat. Kalau dia tidak merasa dosa kok, bagaimana mungkin dia mau bertobat? Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Muqallibal Qulub, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Coba lihat, Rasulullah berdoa, tetapkan aku di atas agama. Apakah kanjeng Nabi akan berubah? Waliyadzubillah, tidak mungkin itu. Tapi kenapa kanjeng Nabi berdoa seperti ini? Satu, tawadu'an minhu, karena tawaduknya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tawadu'an minhu, karena kanjeng Nabi tawaduk, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa seperti doa ini. Ya, tawadu'an minhu. Coba, ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya, tidak mengatakan Subhanalladzi asra bi rasulihi, Subhanalladzi asra bi khairi khalqihi, walaupun khairu khalqihi itu adalah kanjeng Nabi. Subhanalladzi asra bi sayyidi waladi Adam. Dan pada kanjeng Nabi itu sayyidu waladi Adam. Tapi apa yang dibawakan oleh Allah untuk kanjeng Nabi? Di maqamil ubudiyah, lebih beliau cintai. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Satu, tawadu'an itu. Makanya doa kanjeng Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini saking tawaduknya. Yang kedua, ada lima qabil ubudiyah, untuk melaksanakan maqamul ubudiyah, kedudukan kanjeng Nabi sebagai orang yang ahli ibadah, kedudukan kanjeng Nabi sebagai orang yang ahli ibadah. Maka Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau tasyri'an li ummati, sebagai syariat atas umatnya, disyariatkan untuk umatnya. Tasyri'an li ummati, kanjeng Nabi memberikan contoh. Kalau kalian berdoa, doalah ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, sebagai syariat bagi umatnya. Apa artinya sebagai syariat kepada umatnya? Umatnya ini supaya melaksanakan ini, supaya berdoa dengan doa ini. Jadi di antara doa-doa yang kita baca, jangan tinggalkan doa ini, doa ini. Saking pentingnya sampai Rasulullah sendiri yang mencontohkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Loh, sangat mengkhawatirkan. Ya, jangan mengatakan saya ini adalah orang yang aman. Tidak ada orang aman. Orang aman itu nanti kalau sudah meninggal dunia dan betul-betul diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Allah menjadikan minhum. Mudah-mudahan Allah akhiri hidup kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ba'da dunia umur fi ta'atillah wa ta'atil Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ini baru aman. Ya, baru aman. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan,
maka ini lebih baik daripada semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, semua kitab-kitab yang ada. Apa yang dari 4 perkara itu? La taghtar, ya, la taghtar bimakanin sholeh. Jangan kamu merasa tertipu ketika kamu berada di tempat yang baik. Ya, fala aslaha minal jannah. Tidak ada yang lebih baik daripada surga. Wa madza yakunu bi abika Adam, dan apa yang terjadi kepada ayahmu Nabi Adam? Sudah di dalam surga, akhirnya dikeluarkan. Ya, akhirnya dikeluarkan. Wala taqdar, wala taqdar bi kathratil ibadah. Jangan kamu merasa tertipu dengan banyaknya ibadah. Jangan merasa tertipu dengan ibadahmu yang banyak. Maka tidak ada yang banyak ibadahnya melebihi ibadahnya iblis. Ya, iblis itu sebelum Allah menciptakan manusia sudah beribadah ribuan tahun. Tapi apa yang terjadi? Disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau. Ya, tidak mau iblis. Iblis merasa dia lebih mulia. Tapi iblis itu yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kalau sujud kepada Allah, iblis mau. Ya kan, iblis itu mau. Nah sekarang ada orang disuruh sujud kepada Allah mana nggak mau? Ada nggak? Sehingga sholat itu kan nggak mau sujud kepada Allah. Berarti mereka itu lebih buruk dari iblis. Yang iblis itu nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Kalau Allah mau. Jangan merasa saya ini orang yang paling banyak ibadahnya. Dia iblis. Apa yang terjadi? Dan jangan merasa wala taqtar bi kathratil ilm. Jangan merasa saya orang yang banyak ilmunya. Ya, coba lihat, tidak ada orang yang ilmunya melebihi Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah itu kalau sudah mengajar, itu yang nyatet keterangannya Bal'am bin Ba'urah itu 12.000 bintang. Ya, saking banyaknya 12.000 bintang. Itu yang nyatet keterangannya Bal'am bin Ba'urah. Tapi apa yang terjadi? Dia meninggalnya dalam keadaan kafir. Waliyahillah. Wala taqdar bi suhbatis salihin. Jangan kau merasa tertipu karena kamu sering kumpul dengan orang-orang soleh. Apa gunanya kumpul dengan orang soleh kalau tidak bisa mengambil kesolehan itu sendiri? Ya. Maka tidak ada manusia yang soleh melebihi kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi dengan Abu Jahal? Apa yang terjadi dengan Abu Lahab? Ya, tidak bisa mengambil dari kesolehannya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya doa yang penting, lebih-lebih untuk saat sekarang ini. Saat ini mengkhawatirkan, apalagi kalau kita sudah baca media sosial. Ya Allah, Menteri Agama ini ribut, ya lubut anggotanya sambut. Kan begitu, sekolah-sekolah yang cacat kayak begitu, luar biasa, hancur sekali. Maka doa yang betul-betul harus kita pertahankan dan tidak boleh kita tinggalkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tasbih di umat ini yang disyariatkan oleh kanjeng Nabi kepada umat ini. Artinya jangan sampai untuk tidak membacanya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian doa ini juga sering kita sampaikan, tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW di saat beliau melakukan sholat. Apakah itu sholat sunnah atau sholat wajib? Fil alamina innaka hamidum majid. Tidak langsung salam, tapi baca doa yang warid. Saking sayangnya
SAW kepada kita sebagai umatnya. Kita diajari doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Terus saja, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ya, ini saking sayangnya Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Nah, pernah saya sampaikan ketika Imam Paulus melihat anaknya yang masih kecil melakukan sholat sunnah, bukan sholat wajib, sholat sunnah. Ketika tahiyat diawasi oleh ayahnya, kok cepat-cepat dia itu tahiyat, sepertinya dia cuma membaca tahiyat pada titik bil alamina innaka hamidum majid, kemudian salam. Selesai salam ditanya oleh ayahnya, ya wahai anakku, apa yang kau lakukan tadi? Sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat sunnah, wahai abah. Terus ketika engkau selesai bil alamina innaka hamidum majid, apakah engkau membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Dia bilang tidak. Padahal sholat sunnah. Apa kata ayahnya? Apa kata abahnya? Ulangi sholat sunnahmu, jangan tinggalkan doa itu. Saking pentingnya, apalagi sholat wajib. Ya, apalagi sholat wajib. Ini yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Gandengannya dua. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang mengendalikan hati, kendalikan hatiku untuk senantiasa taat kepada Engkau. Ya, taat kepada Engkau. Nah, ada sebagian ulama membaca ya musarrifal qulub sarrif qalbi wa jismi ala ta'atik. Ada ya, kendalikan hatiku dan badanku untuk senantiasa taat. Tapi apa yang dibaca oleh Rasulullah sebetulnya sudah cukup. Kenapa? Karena anggota badan kita itu tergantung dalam hati kita. Inna fil jasadi lamudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Sesungguhnya di badan seseorang ada satu segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh anggota badannya akan mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau segumpal darah itu tidak baik, seluruh anggota badannya diajak kepada hal-hal yang tidak baik. Apa itu? Al-qalb, hati. Ya, jadi hati ini ketika baik, anggota badan akan diajak yang baik. Kalau hatinya tidak baik, anggota badan pasti diajak untuk tidak baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radiya anhu arda, ketika suatu hari diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyembelih seekor kambing. Sembelih kambing ini wahai Ali. Setelah disembelih, ambil yang paling baik, dua daging, dua anggota yang ada di dalam kambing ini yang paling baik. Didatangkan oleh Sayyidina Ali, diambillah hati dan lidahnya. Ya, dua-duanya diberikan dua anggota badan. Ya, diambilnya lidah dan hatinya. Sudah selesai, kemudian ditanya lagi, sembelih lagi satu ekor kambing, sembelih lagi, ya, sembelih lagi. Dan panjenengan tidak usah tanya, lek menuhan ya berdusi kanjeng Nabi, tidak bisa dihitung, ya. Rasulullah itu dicintai oleh seorang sahabat, diterangkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya sahih. Ada seorang sahabat yang minta kambing kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku minta seekor kambing. Untuk apa? Sebagai saksi bahwa aku baru bertemu dengan engkau. Aku akan pulang kampung orang desa agar saya kasih tahu bahwa saya baru bertemu dengan Rasulullah SAW. Mana buktinya? Ini satu ekor kambing dikasih oleh kanjeng Nabi. Saya minta satu ekor kambing. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kau lihat itu kambing yang ada di lembah bawah sana? Iya kanjeng Nabi. Berapa banyak? Itu antara sekitar 200 sampai 300. Bawa pulang semua. Ya, dimintai satu ekor kambing dikasih 200.
Ya kan? Masya Allah luar biasa. Coba panitia kurban dimintai 1 ekor kambing 3 kilo. Ya paling mereka 3 indikasi butuh 3 kilo. Ya, coba ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya luar biasa. Rasulullah SAW dimintai 1 ekor kambing yang diberikan 200 sampai 300 kali. Ya, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Datangkan daging yang paling jelek, didatangkan pula apa? Hati dan lidahnya. Yani engkau aku suruh untuk mendatangkan daging yang paling baik dari 1 ekor kambing ini. Engkau datangkan hati dan lidah. Engkau aku suruh lagi, engkau datangkan hati dan lidah. Kenapa? Ya Rasulullah, ini yang dikatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ali itu adalah pintunya ilmu. Ya. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, kalau hati dan lisan itu baik, semua anggota badan mengajar yang baik. Kalau hati dan lisan itu jelek, semua anggota badan mengajar kepada yang jelek. Maka lisan menunjukkan akan hati seseorang. Ya, maka di sini dikatakan ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila taati. Arahkan hatiku untuk senantiasa taat kepada Engkau. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, sebagian ulama membawa satu makalah, wa ma sunniyal insan illa li nafsihi walal qalbu illa annahu yataqallab. Kenapa hati dinamakan qalbun dalam bahasa Arab? Insan dinamakan insan, manusia dinamakan insan. Wa ma sunniyal insan illa li nafsihi. Dan tidak dinamakan manusia itu insan kecuali karena dia itu dinasihi, suka lupa. Ya, suka lupa. Kadang-kadang gue ngaji, waduh yo lali yo, moro-moro wis liwatan. Ya, kadang-kadang sudah mau bawa sesuatu lupa. Ya udah, ya Allah, lupa ketinggalan. Ya, subhanallah, karena manusia itu suka lupa. Ya, suka lupa, maka dinamakan insan. Ada sebagian ulama mengatakan kenapa manusia itu dinamakan insan? Insan dari kata insun. Insun, ya. Insun itu artinya tenang. Kenapa? Liunsihi ba'dahu ba'dah. Karena ketenangan antara satu dengan yang lainnya. Manusia itu kalau sudah kumpul dengan orang yang dicintai itu tenang. Ya, kadang-kadang ngobrol, ngobrol ketemu jam 12 malam. Kok bisa protes? Sakit? Enak nih, sakit tenangnya. Itu kan kalau sudah kumpul ya, kalau sudah cocok, tidak cocok, ya namanya tidak cocok. Makanya dinamakan insan itu insan. Kenapa? Diunsihi ba'dahu ba'dah. Karena ketenangan yang ditimbulkan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Kalau disebutkan bahwa sunnah insan illa li nafsihi, dan tidak dinamakan insan manusia itu insan kecuali karena dia suka lupa. Ya. Masuk yang insan illa li nafsihi. Ya. Ada teman-teman di pondok waktu bawa seiran ini, ya, ada yang mengatakan innama sunnah insan nasa. Insan itu juga dinamakan nas, ya kan? Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Li'annahu yakulun nasi, katanya dia. Karena dia itu nas itu dinamakan nas karena yakulun nasi, ya, yakulun nasi. Walhasil banyak definisi. Yang kedua, walal qalbu illa annahu yataqallab. Dan hati dinamakan qalbun. Kenapa? Karena yataqallab. Yataqallab itu apa? Pindah-pindah, jadi bolak-balik. Ya, kadang begini, kadang begini, kadang begini, kadang begini. Ya, sudah punya niatan nggak jadi. Kenapa? Ya tertolak. Maka lebih ditakutkan lagi. Ya tertolak. Minal iman dan kufur. Dari iman menuju ke kekafiran. Maka doanya yang tidak boleh ditinggal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Kemudian doa berikutnya Al-Mukhtar, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau mujibati rahmatik, sesuatu yang bisa mewajibkan turunnya rahmat-Mu. Apapun yang menyebabkan turunnya rahmat Allah itu kita minta. Ya, apapun yang menyebabkan turunnya rahmat Allah, apapun yang menyebabkan kita diberikan rahmat Allah, maka itu kita minta. Yang mewajibkan turunnya rahmat Allah itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang-barang yang bisa menyebabkan kita dirahmati oleh Allah, maka barang-barang tersebut kita minta dengan doa Allahumma inni as'aluka mujibati rahmati wa azaima maghfirati. Azaim itu jamak daripada azimah, sesuatu perbuatan yang bukan rusak tapi menyebabkan apa? Maghfirati, mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan apapun yang menyebabkan kita diampuni oleh Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mendapatkannya dan kita bisa melakukannya. Wa azaima maghfirati wassalamata min kulli ismin, dan aku mohon kepada Allah ya Allah selamat dari setiap bentuk dosa. Dosa yang mana? Sohiriha wa kabiriha. Apakah dosa itu kecil, lebih-lebih kalau dosa itu dosa yang besar. Wassalam, selamat. Mau melakukan perbuatan dosa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau melakukan perbuatan yang tidak baik diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal fawza bil jannah, dan keberuntungan dengan apa? Surga. Hakikat orang yang beruntung adalah mereka yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Allah menja'alna minhum. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa zuhziha 'anil nar, diselamatkan oleh Allah dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh yaitu adalah orang yang beruntung. Allah menja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, ya, dimasukkan ke dalam surga. Wal fawza bil jannah wal najata minan nar, dan selamat dari siksa api neraka. Ini hakikat daripada keberuntungan. Ya, siapa orang yang beruntung? Ada orang yang berkata sebulan itu orang yang beruntung. Begitu di dalami itu ternyata dia bukan orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Si fulan. Ternyata begitu didekati bukan orang yang beruntung. Hakikat orang yang beruntung itu siapa? Bahasa Al-Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Mereka orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka dan masuk dalam neraka. Qad aflaha al-mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Orang mukmin yang mana yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ya, itu mereka orang-orang yang beruntung. Wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Doa kata Nabi, ya Allah, aku mohon kepada Engkau al-huda, hidayah. Ya, minta supaya diberikan hidayah. Hidayah yang maksud di sini tentu adalah hidayatut taufik, ya, hidayatut taufik. Karena hidayatut taufik tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang tertentu. Allah menja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tertentu tersebut. Mahal, dan saking mahalnya sampai Allah sebutkan cuma satu dalam Al-Quran, wa ma taufiqi illa billah. Cuma satu kok, tidak ada. Yang lain itu banyak. Surga berapa? Sebutkan surga. Ya, nikmat berapa nikmat yang disebutkan. Tapi kalau taufik cuma satu kok yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma taufiqi illa billah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, dan takwa, wal afaf. Afaf itu artinya adalah iffah, ya, menjaga kehormatan dirinya, gak jaluan. Jaluk minta, kalau minta hanya kepada Allah, ya, gak mau minta kecuali minta kepada Allah. Mintanya kepada Allah, nanti Allah akan memberi
kirimkan permintaan kita lewat orang-orang yang menjadi partner-partnernya Gusti Allah, kepanjangan tangannya Gusti Allah. Lewat bulan. Bukan dia yang ngasih, tapi Allah kirimkan dia untuk ngasih dan sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak mau kita minta kepada orang, tapi minta kepada Allah. Itu namanya orang yang afif, orang yang ikhlas. Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina, dan minta supaya diberikan kekayaan. Al-ghina di sini yang dimaksud adalah ghina nafas, kaya hati. Ya, kaya hati itu kalau hatinya kaya, semuanya dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan minhum. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan huda wal tuqa, dan Allah jadikan kita semua menjadi orang yang ahli takwa wal afaf, dan orang menjaga kehormatan diri, serta wal ghina, orang-orang yang diberikan kekayaan dan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarabna fi annana tarabna wa annana asrafna ala laqad asrafna fatub alayna tawbatan taghfir li kulli hawna wastur lana awrati wa amin rahati wa ughfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli di mahabbah au jiradin au sohbah wal muslimina jami'an. Amin ya rabbi isma fadlan wa juda manna la bil kisari minna bil mustafa rasulih nuhda bi kulli suri salla wa salam rabbi alaihi adal abdi wa alihi wa sahbihi adada tasisubi walhamdulillahi bil badani wad danahi walhamdulillahi bil badani wad danahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'ala man ta'alamuka min al-wajibat wal jaizat wal mustahilat ila tafsilat ila yaumil qiyamah bi kulli yaumin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma ta'allama bihi ilmuka min al-wajibat wal jaizat wal mustahilat ij'ala wa tafsila min al-yawmil ila yawmil qiyamah bi kulli yawmin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma ta'allama bihi ilmuka min al-wajibat wal jaizat wal mustahilat ij'ala wa tafsila min al-yawmil ila yawmil qiyamah bi kulli yawmin alfa marrah. Rabbana fa'alna bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhina yanfa'una Rabbi waqina lana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli kulli musawatakan Rabbi waqina wa qina tabligh qawlan wa fi'lan rahma wa razuqni kulla halalan daima wa hilan yawma نوضع بخير ونقاء كل شر ربنا واغفر لنا كل سوء وآتِ رب رضا منك الوجود واغفر عنا ربنا كل سجود قبل أن تأتينا رسول المكون واغفر واستر حتى أكرم المستقر وصلاة الله أشرف الصلاة من إلى الحق دعانا وقربا
بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى صحب الصحيح الغفر اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك